semuanya, perkenalkan nama saya Albertina Rusalinsara. Saya Elizabeth Eka Fritja. Saya Nathaniel Gunawan. Kami dari SMA Katolik Veteran Dao akan memaparkan teori mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, terdapat salah satu teori, yaitu teori Mekah. Teori Mekah atau teori Arab dipelopori oleh sebagian sejarawan. Salah satunya Buya Hamka. Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka sendiri menggunakan sumber dari berita Cina dinasti Tang yang menuturkan bahwa di pantai barat Sumatera telah ditemukan hunian wirausahawan Arab. Maka, Hamka menyimpulkan dalam teori Arabnya bahwa Islam masuk ke Nusantara dari asalnya, yaitu Arab. Teori Mekah tersebut juga diamini oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang mengatakan dalam bukunya Api Sejarah Jilid 1 bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara dibawa oleh para wirausahawan Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Bangsa Arab merupakan bangsa yang secara terus-menerus telah melakukan hubungan perdagangan di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan bangsa Arab adalah bangsa wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Jepang dan Cina. Sementara menurut Jaja Burhanuddin dalam bukunya Islam dalam Arus Sejarah Indonesia juga menuliskan beberapa keterangan tentang masuknya Islam ke Nusantara dilihat dari catatan Tionghoa. Teks tersebut merupakan bukti perkembangan perdagangan jarak jauh yang menghubungkan Sriwijaya dengan dunia Muslim di Timur Tengah dan Persia hingga ke Cina di timur sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan teori Mekah, kebanyakan buku menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Sebagaimana yang ditulis oleh Marwati Junaid Puspanegoro dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 dan juga oleh Bernard Fluke dalam bukunya Nusantara Sejarah Indonesia yang diterjemahkan oleh Samsudin Berlian. Mereka menuliskan bagaimana pelayaran dan perdagangan memiliki peran aktif dalam proses penyebaran Islam ke Nusantara. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-7 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Malmen pada tahun 1082. Serta temuan makam Islam di Tralaya, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Saka bukan tahun Hijriah dengan angka Jawa kuno. Diperkirakan pada masa kejayaan Majapahit, banyak warganya beragama Islam. Meski demikian, tidak ada petunjuk siapa yang menyebarkan Islam di Majapahit atau di Gresik itu. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.